A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nana Noviana, mahasiswa semester 3 dari Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Di video ini, sebelumnya saya telah menjelaskan terkait dengan perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional dan perspektif praktik keuangan perbankan di pasar. Hari ini saya akan membahas tugas terkait dengan topik optimalkan infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Dr. Suwito SD MSI. Era digital telah membawa perubahan besar dalam industri perbankan, termaksud perbankan syariah. Perkembangan teknologi digital yang pesat menciptakan peluang baru bagi perbankan syariah untuk menjangkau lebih banyak nasabah dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun, untuk memanfaatkan peluang ini, perbankan syariah harus mengoptimalkan infrastruktur mereka agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan konvensional dan vintage yang semakin agresif. Yang pertama, tantangan dan peluang optimalisasi infrastruktur perbankan syariah. 1. Integrasi teknologi dan prinsip syariah. Salah satu tantangan utama adalah mengintegrasikan teknologi digital dengan prinsip-prinsip syariah yang ketat. Sistem inti perbankan harus diubah agar kompatibel dengan aturan syariah seperti pemisahan dana, pengelolaan risiko, dan transparansi transaksi. Yang kedua, keamanan siber. Ancaman keamanan siber semakin kompleks dan canggih, mengancam data nasabah dan sistem keuangan. Perbankan syariah perlu menginvestasikan sumber daya yang signifikan untuk membangun sistem keamanan yang kuat dan responsif terhadap ancaman. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia. Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dalam teknologi informasi dan prinsip syariah masih menjadi kendala di beberapa wilayah. Perbankan syariah perlu meningkatkan investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan untuk mengatasi kekurangan ini. Yang keempat, kesenjangan digital. Akses internet dan literasi digital yang tidak merata di beberapa daerah dapat membatasi jangkauan layanan perbankan syariah. Perbankan syariah perlu mengembangkan strategi untuk mengatasi kesenjangan digital dan menjangkau nasabah di daerah yang kecil. Yang pertama, peningkatan efisiensi. Otomatisasi proses dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Yang kedua, aksesibilitas yang lebih luas. Layanan digital dapat menjangkau nasabah di daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau. Yang ketiga, inovasi produk dan layanan. Teknologi digital memungkinkan perbankan syariah untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang inovatif. Yang keempat, peningkatan transparansi. Sistem digital dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional perbankan syariah. Yang kedua, aspek-aspek penting dalam optimalisasi infrastruktur. 1. Kompatibilitas dengan prinsip syariah. Sistem inti harus sepenuhnya kompatibel dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk pemisahan dana, pengelolaan risiko, dan transparansi transaksi. Modul khusus yang mendukung berbagai produk dan layanan perbankan syariah seperti pembiayaan, murabahah, mudharabah, musyarakah, dan lain-lain harus diintegrasikan ke dalam sistem. Yang kedua, skalabilitas dan kendala. Sistem harus mampu menangani volume transaksi yang tinggi dan memastikan ketersediaan layanan yang konsisten. Sistem yang skalabel dan andal akan memungkinkan perbankan syariah untuk berkembang dan melayani lebih banyak nasabah. Yang ketiga, keamanan data.
Sistem harus memiliki mekanisme keamanan yang kuat untuk melindungi data nasabah dari akses yang tidak sah, enkripsi data, firewall, dan sistem deteksi intrusi merupakan beberapa contoh langkah keamanan yang penting. Selanjutnya, teknologi digital. 1. Mobile banking. Aplikasi mobile banking yang user friendly dan aman sangat penting untuk memberikan akses mudah kepada nasabah. Fitur-fitur seperti transfer dana, pembayaran tagihan, dan informasi saldo harus mudah diakses dan dipahami oleh nasabah. 2. Internet banking. Layanan internet banking yang lengkap dan andal perlu disediakan untuk transaksi online. Fitur-fitur seperti pembukaan rekening, pengajuan pinjaman, dan monitoring investasi harus tersedia secara online. Yang ketiga, API atau Application Programming Interface. API memungkinkan integrasi dengan berbagai platform digital seperti e-commerce dan payment gateway. API dapat mempermudah proses pembayaran online dan meningkatkan pengalaman nasabah. Yang keempat, AI dan ML. AI dan ML dapat digunakan untuk mempersonalisasi layanan, deteksi fraud, dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas. AI dapat membantu perbankan syariah untuk memahami kebutuhan nasabah dan menawarkan produk dan layanan yang lebih personal. Yang kelima, blockchain. Teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi. Blockchain dapat digunakan untuk mencatat transaksi secara aman dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan nasabah. Selanjutnya, keamanan nasabah. Yang pertama, sistem keamanan berlapis. Implementasi sistem keamanan berlapis termasuk firewall, enkripsi data, dan sistem deteksi intrusi. Sangat penting. Sistem keamanan yang kuat akan melindungi data nasabah dan sistem keuangan dari serangan siber. Yang kedua, pemantauan keamanan yang kontinu. Pemantauan keamanan yang aktif dan responsif terhadap ancaman siber diperlukan. Tim keamanan siber harus memantau secara berkala untuk mendeteksi dan menanggulangi potensi ancaman. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan karyawan. Karyawan harus dilatih untuk menggali dan menanggulangi ancaman keamanan siber. Pelatihan keamanan siber akan meningkatkan kesadaran karyawan dan kemampuan mereka dalam menghadapi ancaman. Yang keempat, kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama dengan perusahaan keamanan siber profesional dapat meningkatkan keamanan perbankan syariah dalam menghadapi ancaman. Kolaborasi dengan pihak ketiga dapat memberikan akses ke teknologi dan keahlian yang lebih canggih. Selanjutnya, sumber daya manusia. Yang pertama, mengembangkan kompetensi. Perbankan syariah perlu berinvestasi dalam pengembangan kompetensi SDM di bidang TI, seperti data science, keamanan siber, dan pengembangan aplikasi. Yang kedua, rekrutmen tenaga ahli. Perbankan syariah perlu merekrut tenaga ahli TI yang berpengalaman untuk membangun dan mengolah infrastruktur digital. Yang ketiga, edukasi dan pelatihan. Perbankan syariah perlu memberikan edukasi dan pelatihan kepada karyawan tentang penggunaan teknologi digital dan prinsip-prinsip syariah dalam layanan digital. Selanjutnya, strategi implementasi. Yang pertama, perencanaan yang matang. Perencanaan yang komprehensif dan terstruktur sangat penting untuk keberhasilan implementasi. Perencanaan harus mencakup semua aspek mulai dari pemilihan teknologi hingga pelatihan karyawan. Yang kedua, pemilihan teknologi yang tepat. Pemilihan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan prinsip syariah. Perbankan syariah harus memilih teknologi yang dapat mendukung operasional mereka dan memenuhi kebutuhan nasabah. Yang ketiga, integrasi sistem yang terancam.
integrasi sistem yang baik untuk memastikan efisiensi dan kemudahan akses. Integrasi sistem yang terancam akan memastikan bahwa semua sistem dapat bekerja sama dengan baik dan memberikan pengalaman yang lancar kepada nasabah. Yang keempat, pengelolaan risiko yang efektif. Pengelolaan risiko yang efektif untuk meminimalkan potensi kerugian, perbankan syariah harus mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan optimalisasi infrastruktur seperti risiko keamanan siber dan risiko operasional. Yang kelima, kerjasama dengan pihak ketiga. Kolaborasi dengan fintech, penyedia layanan teknologi dan konsultan yang berpengalaman, kerjasama dengan pihak ketiga dapat memberikan akses ke teknologi dan keahlian yang lebih canggih. 6. Pemantauan dan evaluasi yang berkala. Pemantauan dan evaluasi yang berkala untuk memastikan efektivitas implementasi. Pemantauan dan evaluasi yang berkala akan membantu perbankan syariah untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memastikan bahwa strategi implementasi berjalan sesuai rencana. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil, dalam era digital yang terus berkembang, optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional. Meskipun terdapat berbagai tantangan seperti integritas teknologi dengan prinsip syariah, keamanan siber, dan keterbatasan sumber daya manusia, peluang yang hadir oleh perkembangan digital sangat besar. Perbankan syariah dapat memanfaatkan teknologi digital seperti mobile banking, AI, dan blockchain untuk menawarkan produk dan layanan yang lebih inovatif, transparan, dan aman. Dengan pengelola risiko yang efektif, perencanaan yang matang, dan kerjasama dengan pihak ketiga, perbankan syariah tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan nasabah, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, langkah-langkah strategi yang diambil dalam mengoptimalkan infrastruktur digital akan memastikan perbankan syariah siap menghadapi tantangan masa depan dan memberikan nilai lebih bagi masyarakat. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai optimalkan infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Teman-teman, jangan lupa like, subscribe, comment, dan share. Bye-bye.